コンパみたいで楽しかったね。何気安く CA 様に座ってんだって。Yoyo pada kabari, teng beriki admin patin ceritakan anime yang sedikit berbeda dari sebelumnya, tapi tetap akan membuat kalian kepeseng kok. Ya, anime ini menceritakan seorang pria yang terpaksa kerja di perusahaan gelap yang membuat dirinya stres berat dengan kehidupannya. Namun kehidupannya itu berubah karena virus zombie. Karena virus itu membuat hidup pria ini menjadi berwarna. Nah, gimana kelanjutannya? Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, push subscribe, like, dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepeseng. Dan inilah Zoom 100 Bucket List of the Dead. Kisah 1. Kita diperlihatkan cuplikan seorang yang berusaha kabur dari kekacauan kota dikarenakan virus zombie. Dan kisah berfokus ke seorang pria yang bernama Akira Kendo. Kita panggil saja Akira. Terlihat dirinya stres banget nih karena tekanan dari kerjaannya, sampai membuat dirinya menjadi seseorang yang jorok. Kemudian kita dibawa flashback 3 tahun yang lalu, di saat Akira baru masuk ke perusahaan gelap itu. Awalnya dia sangat senang sekarang bisa bekerja di divisi produksi iklan, dan Akira sangat nyaman dengan pekerjaannya sebab kerjaan ini adalah harapan, impian, dan ambisinya. Lalu Akira tak sengaja bertemu dengan wanita cantik yang membuat Akira tercengang melihat wajahnya. Perkenalkan, dia bernama Saori, bukan Saori saus tiram, bukan itu rek. Disitulah awal pertemuan mereka berdua. Nah, sebagai senior, Shiori menawarkan diri nih. Jika ada sesuatu yang membingungkan bagi Akira, bertanyalah di kursinya. Kemudian kita melompat ke malam harinya. Saat minum-minum, Akira menjadi pusat perhatian para karyawan. Namun selesai minum-minum itu, ternyata mereka tidak pulang dong, melainkan mereka kembali ke kantor untuk kembali bekerja. Alhasil Akira juga ikut lembur, dan lemburnya itu gak nanggung-nanggung rek, sampai 2 hari dong. Ya, bisa dikatakan kalau Akira ini salah memilih tempat kerja. Nah, Akira bisa pulang pertama kalinya dari kantor setelah 2 hari bekerja. Nah, mulai waktu itu dirinya pun terkengkang dengan pekerjaannya karena eksploitasi tenaga kerja. Meskipun dia tidak ingin kembali lagi, tapi dia orangnya pantang menyerah. Maka dari itu akhirnya Akira berangkat bekerja lagi dong. Dan saking parahnya nih perusahaan, ada karyawan sampai menginap di kantor supaya bisa bekerja selama 200 jam. Akan tetapi banyak yang keluar dari kantor ini karena kepala divisi utama mereka sangat galak. Nah, untungnya Akira ini melakukan pekerjaan ini sampai 2 tahun. Bahkan dirinya masih kuat bekerja di kantor tersebut. Namun sayangnya banyak temannya yang harus keluar dan menyerah. Tapi ada alasan dibalik Akira bertahan, yaitu Akira ingin bertemu Shiori. Namun Akira sadar kalau Shiori adalah simpanan Pak Direktur perusahaan ini. Lalu di malam itu Akira berencana keluar dari perusahaan gelap itu karena ia sudah tidak kuat lagi. Namun Akira masih saja berpikir dong, tanpa ada dirinya pasti perusahaan ini akan hancur. Makanya ia malah terus melanjutkan pekerjaannya, sehingga setiap harinya Akira harus menahan mentalnya. Dan Akira pernah sampai ingin menubrukkan dirinya ke kereta.
Namun keesokan harinya, di saat akan berangkat bekerja, disitulah hidupnya berubah karena dia bertemu dengan zombie. Awalnya Akira terpaku kaget. Untungnya dia keburu sadar dan langsung berlari menjauhi zombie tersebut. Ternyata di jalan para zombie sudah berkeliaran, sehingga Akira buru-buru nih kembali ke apartemennya. Dan zombie? 見たよなこれ。このままじゃ会社に送れ。 Lalu sesampainya di atap gedung, ia melihat kota tempat tinggalnya yang sudah hancur, yang artinya dia tidak perlu bekerja kembali. Yang membuat Akira pun sangat senang dong. Sehingga mulai hari itu Akira bisa melihat dunia yang berwarna lagi. Nah, setelah berhasil lolos dari kejaran para zombie, ia pun istirahat sebentar nih sambil menikmati cuaca di hari ini. Dan sekarang ia punya banyak rencana untuk menghabiskan waktunya. Namun Akira kepikiran dengan Shiori. Makanya Akira akan memastikan Shiori masih hidup atau tidak. Dan dia tidak peduli, Shiori adalah wanita simpanan. Makanya ia pun langsung menggoes sepedanya secepat mungkin menuju apartemen Shiori. Nah, sesampainya di apartemen, awalnya Akira memberanikan diri nih. Namun di dalam ia melihat Pak Direktur yang mulai berubah menjadi zombie. Di waktu itu Akira menyatakan ke Pak Direktur kalau dirinya keluar dari kerjaannya. Nah, setelah itu Akira mendorong Pak Direktur sampai terpental keluar apartemen. Dan namun sayangnya Akira melihat Shiori juga berubah menjadi seonggok zombie, yang artinya cintanya pun kandas. Namun sebelum pergi, Akira menyatakan kalau sudah 3 tahun ia mencintainya. Makanya di hari ini ia mengucapkan perasaannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Shiori. Dan sayonara, daisuki na hito. di malam itu Akira mampir ke supermarket untuk minum-minum sambil ngelamun hal apa yang harus ia lakukan sekarang. Maka dari itu Akira kembali ke supermarket lagi untuk mengambil pensil dan buku tulis untuk menulis 100 keinginan yang ia ingin lakukan sekarang ini. Kisah 2. Di malam itu Akira bermimpi dimarahi oleh kepala divisinya. Untungnya ia terbangun dari tidurnya, dan karena dirinya tidak perlu bekerja lagi, di pagi hari itu Akira akan menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang. Tapi pertama-tama Akira mulai membersihkan kamarnya sambil mengerjakan hal-hal yang lain, sehingga sekarang kamarnya pun menjadi bersih. Dan yang paling ia tunggu-tunggu setelah ini adalah minum minuman kaleng. Ya, tanda kutip ya Rek. Nah, setelah minum minuman itu Akira sangat gembira, sebab itu bisa melepas penatnya. Kemudian kita diperlihatkan siaran langsung yang menunjukkan kalau kota sudah tidak aman lagi. Namun tak lama kemudian siaran itu pun selesai karena para zombie sudah berhasil membajak stasiun TV itu. Ya, meskipun Akira sedikit takut, tapi dia tenang karena semua pikiran itu hilang ketika minum-minum. Dan sayangnya minumannya habis dong. Maka dari itu Akira berniat memasuk lagi, tapi dirinya harus melewati para zombie di luar sana. Tapi demi minuman itu tidak ada cara lain selain menerobos. Akhirnya Akira pun nekat saja. Lalu saat turun, ia bertemu dengan seseorang yang selamat dong. Kita panggil saja Samsul dan istrinya. Awalnya Samsul dan istrinya ingin membantu Akira berlindung bersamanya, tapi Akira menolak dan ia pun memperkenalkan diri. Nah, setelah menjelaskan tujuannya sekarang, Akira pun melanjutkan perjalanannya dan akan membawakan kebutuhan mereka juga. Dan
なビールが Akan tetapi setelah sampai di supermarket, Akira bertemu dengan seorang wanita nih yang juga sedang menyetok persediaan makanan. Namun saat Akira mengajaknya berkenalan, wanita itu cuek dong dan langsung pergi meninggalkannya. Akan tetapi wanita itu heran kenapa Akira pergi menantang maut demi minuman itu. Padahal yang paling penting sekarang adalah kehidupannya. Dan soal aliansi, dirinya tidak begitu tertarik. Akan tetapi tiba-tiba ada beberapa zombie yang mulai masuk ke supermarket. Sontaklah dengan gentle, Akira langsung melindungi cewek itu. Tapi si cewek langsung menariknya ke belakang dan... Cih, malah jadi beban dong nih anak. Ya, di situ Akira terselamatkan dan mendapatkan ilmu untuk menganalisa resiko. Namun pada akhirnya mereka belum berkenalan dan Akira berharap bisa bertemu dengan wanita itu lagi. Tapi ini bukan waktunya menghalunjir. Alhasil Akira pun berlari karena sepedanya rusak dan ia harus mencari kendaraan lagi. Untungnya dirinya menemukan sebuah sepeda matic. Namun ia malah kepincut menaiki motor moge dan... まだ進化の途中。 Nah, setelah sampai di apartemen, ia pun menghampiri Samsul lagi. Akan tetapi di kamar Samsul sudah banyak bercak darah, yang artinya Samsul dan istrinya sudah menjadi zombie. Karena itu, Akira pun hidup sendirian lagi. Sendirian. Di malam harinya, Akira menulis semua keinginannya lagi yang ia ingin lakukan sejak waktu kecil dulu. Nah, setelah menulis, Akira pun beranjak turun. Kemudian kita dibawa flashback sehari sebelumnya, di saat wanita itu melakukan semua kegiatan sehari-harinya, mulai dari olahraga, makan, minum, dan juga berusaha mencari bantuan dari kota lain demi ia bisa bertahan hidup di dunia ini. Kemudian ia pun pergi mengambil beberapa stok makanan dan keperluan, tapi dengan beberapa pengamanan. Nah, di saat dia mengambil minum, ia menyadari ada seseorang yang datang. Ternyata dia adalah Akira. Ya, si cewek itu bingung dong, kenapa Akira ini lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhannya. Lalu saat ia akan pergi, dia mendengar klakson mobil yang berasal dari zombie yang membajak tronton. Nah, setelah memprediksi kalau dirinya pasti akan selamat, tiba-tiba Akira ingin melindunginya dong. Tapi di posisi itu bakal ada tronton yang menabrak para zombie. Makanya wanita itu langsung menarik Akira. Nah, setelah kejadian itu, cewek itu langsung pergi dari sana dan mulai mengolah data. Namun dirinya sedikit menyesal kenapa tidak mengambil mochi di toko tadi. Kisah 3, kita diperlihatkan ada seseorang kakak yang menenangkan adiknya karena ayah mereka meninggal dunia. Lalu kakaknya mendapatkan informasi nih dari anak buahnya kalau mereka datang lagi. Ya, mereka ini adalah para zombie. Nah, setelah menenangkan adiknya, kakaknya pun langsung bergegas berangkat membasmi para zombie itu dan... 行くぞ。 Terungkap dia adalah seorang artis terkenal yang sekarang menjadi pemimpin sebuah tempat pengungsian. Di sisi lain, Akira mendatangi kota Shinjuku. Untuk apa? Untuk menemui temannya yang bernama Kencho. Kemudian kita dibawa flashback saat Akira tidak jadi menumbuhkan jenggotnya karena hasilnya malah jelek dong. Padahal itu salah satu keinginan dari 100 keinginannya. Nah, di hari itu ia sadar kalau internet mulai normal kembali. Awalnya Akira mengechat semua teman-temannya, tapi setelah menunggu beberapa lama, tidak adanya membalasnya dong. Di situ Akira sangat menyesal andai dia meluangkan waktu bersama teman-temannya pada waktu itu.
itu. Namun ia teringat dengan temannya yang bernama Kencho, yang pasti dia orangnya tidak mudah mati. Makanya Akira langsung menelponnya. Scene berpindah ke Kencho yang beneran masih hidup. Diperlihatkan Kencho ini sekarang bertahan melawan para zombie-zombie di penginapan. Namun ia sudah bertahan selama 3 hari hanya dengan minum saja. Makanya dia sekarang lemas dan akan tepar. Terlebih lagi dirinya terjebak bersama zombie di kamarnya yang membuatnya mulai menggila. Namun saat akan pingsan, ia malah teringat seseorang temannya yang selalu tertawa karena lawakan cringe-nya. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon nih dari temannya itu, yaitu Akira. Dan dugaan Akira benar nih, Kencho masih hidup. Di situ Akira langsung meminta alamat Kencho. Namun Kencho melarang sebab di kotanya sudah banyak zombie berkeliaran. Tapi Akira tetap kekeh menghampirinya. Alhasil Kencho pun menurut saja. Kemudian Akira mulai melakukan perjalanan ke kota Shinjuku. Ya, mereka berdua ini sudah lama tak bertemu selama 3 tahun. Yang dimana mereka berdua curhat dengan nasib mereka masing-masing. Kencho bekerja sebagai seorang karyawan perusahaan besar dan Akira menjadi seorang karyawan perusahaan gelap. Di waktu itu, Kencho menyuruh Akira untuk keluar dari perusahaan itu, yang membuat Akira marahlah karena nasib mereka berbeda 180 derajat. Kembali ke kakak yang mulai sekarat karena para zombie itu. Namun saat akan diterkam, tiba-tiba terdengar suara bel yang sangat keras, yang membuat perhatian para zombie itu teralihkan. Ternyata itu adalah ulah Akira. Di penginapan, Kencho mulai keluar dari sana dan di sana mereka pun bertemu kembali. Di situ Akira meminta maaf nih tidak mendengarkan perkataannya dulu. Namun tiba-tiba para zombie itu sudah kembali dong. Alhasil mereka pun langsung berlari menuju ke atap gedung. Nah, setelah berhasil lolos dari kejaran para zombie, namun pintu mereka tidak bisa bertahan lama lagi. Makanya mereka pun harus melompat dari gedung itu, sebab itu adalah satu-satunya jalan keluar. Dan nah, setelah Akira berhasil melompat, sekarang giliran Kencho. Tapi Kencho tidak berani dong. Badan doang besar, nyali ciu. Di situ Kencho meminta maaf sebab dirinya tidak berani melompat. Di situ Kencho pun jujur. Sebenarnya kesuksesannya dalam bekerja itu semua kebohongan belaka, sebab dirinya juga tidak bahagia di pekerjaannya. Kencho jujur kalau selama ini ia hanya berpura-pura bahagia, sebab selama ini cita-citanya adalah menjadi komedian. Maka dari itu Akira pun menyuruh Kencho menggapai cita-citanya lagi, dan Akira menyuruh Kencho melompat sambil melawak. Dan 友達のアドバイスは聞いとくもんって、そんくらい飛んでみせやがれ。Ya, nggak dicopot juga dong bajunya. Nah, karena lawakan tersebut membuat Akira tertawa terbahak-bahak dong. Namun Kencho mendarat sangat tipis, yang membuatnya hampir saja jatuh. Untungnya Akira sempat menyelamatkannya. Tapi ya kan, bijinya tergesek dong, pasti sakit banget itu. Nah, di malam itu mereka berdua pun reunian kembali sambil minum-minum sampai pagi. ありゃゾンビよりゾンビだったな。泣きながらお笑い芸人って。今日のお前マジですごかったよ。案外お前が戦から世界を救う男になったりしてな。ないない、絶対ないだろ。 Kisah 4. Di pagi itu Kencho masak sarapan dan Akira sedang bermain video game. Nah, setelah masakan Kencho jadi, Akira sangat lahap nih memakan makanan itu, sebab ia sudah lama tidak memakan makanan enak. Dan Kencho menyatakan kalau ini adalah keahlian lelaki, makanya dirinya banyak diperebutkan para cewek, yang membuat Akira jengkel nih, sebab ia jomblo seumur hidup. Kayak siapa ya? Dan Akira berjanji nih akan mendapatkan pacar di hari ini juga. Yang bener.
Anjir, scene apa ini woi? Ya, demi menghibur temannya, Kencho menyemangatinya aja. Nah, terlihat salah satu keinginan mereka berdua adalah kencan buta bersama pramugari. Awalnya Kencho tidak yakin dengan hal itu, namun karena keinginannya masih 3-3, makanya Kencho menambahkan satu keinginan juga nih. Dan di hari itu mereka juga berencana mencari TV super gede. Untuk apa? Untuk bermain video game. Sehingga mereka pun langsung berangkat mencari TV itu. Di perjalanan Akira bertanya, apa yang menyebabkan Kencho bercita-cita menjadi seorang pelawak. Kencho pun menceritakan, pada saat masih kecil ia sangat suka menonton acara komedian. Dan disitulah pemicu cita-citanya yang menjadi seorang pelawak. Nah, setelah mendengarkan itu, Akira mulai bingung nih dengan cita-citanya, yang membuatnya melamun nih sampai hampir menabrak reruntuhan bangunan. Ternyata di depan mereka ada zombie pemadam kebakaran. Padahal toko televisi sudah dekat nih. Namun dari belakang terdengar suara truk yang ternyata ada zombie yang mengendarai truk bahan bakar. Dan sekarang truk itu menuju ke arah mereka. Alhasil mereka pun harus mencari jalan keluar. Jikalau tidak, mereka akan meledak bersama para zombie itu. Nah, di situ Akira menggunakan teknik menganalisa resiko, sehingga Akira memutuskan untuk melewati jalan terowongan saja. Dan namun sayangnya di dalam terowongan mereka sudah ditunggu oleh para zombie. Alhasil mereka pun langsung turun dan masuk ke sebuah ruko yang mungkin di sana mereka mendapatkan TV. Ya, akhirnya mereka pun berhasil lolos dari para zombie itu. Tapi mereka malah bertemu dengan 3 wanita dan 1 orang pria. Ya, wanita itu sedang ketakutan, sehingga Kencho berusaha mencairkan suasana dan menenangkan mereka semua. Nah, setelah itu mereka pun minum-minum dong. Dan di situasi ini mereka berdua sadar kalau ini seperti kencan buta. Nah, setelah memperkenalkan diri masing-masing, mereka berdua baru sadar kalau para cewek itu adalah pramugari yang baru saja turun dari Los Angeles. Yang artinya keinginan Akira pun terkabul dong. Nah, karena hal itu Akira pun mulai gugup. Makanya ia pun berpikir keras harus mencari topik apa. Dan tiba-tiba ia pun bertanya ke wanita yang bernama Yukari, apakah dia punya pacar. Lah, ini anak gak tahu situasi apa. Alhasil Akira pun bingung lagi nih. Tapi saat akan meminta bantuan Kencho, ia udah keasikan sendiri dong. Bahkan sampai colek-colek, anjir nih anak. Dan tiba-tiba Akira mengambil 1 botol nih dan bilang ia akan meminum itu melewati hidungnya. Dan ya, karena hal itu suasana pun menjadi cair kembali. Namun Akira malah tepar dong. Ya, saat muntah-muntah akibat aksinya tadi, tiba-tiba Yukari menghampirinya nih, katanya untuk menenangkannya, yang membuat Akira pun baper dong. Kepinsing. Kemudian kita diperlihatkan bahwa si paman itu ternyata sudah tergigit zombie. Dan paman itu mulai bereaksi. Dan Loh, gak bahaya tak? Ya, teriakan itu membuat Kencho kaget nih saat bercocok tanam dengan Yuli. Namun Yuli malah meminta jatah lagi dong. Kembali ke Akira. Dirinya bertanya nih, kenapa Yukari peduli dengannya. Yukari pun bilang kalau ia khawatir melihat aksi Akira tadi. Lalu Yukari mulai mengelus-ngelus punggungnya nih dan menjawab pertanyaan Akira tadi, kalau dia sekarang sudah mempunyai pacar. Sontaklah, cinta Akira ente lagi nih. Mampus lu. Meskipun begitu, Akira menjadi tenang kembali. Di sisi lain, Kencho mengecek teriakan tersebut. Ternyata
ternyata teman Yuli sudah berubah menjadi zombie yang langsung menerkam mereka berdua. Dan untungnya Kencho refleks menghantam wanita itu dengan tasnya. Sampai-sampai wanita itu pun langsung tepat. Beralih ke Akira. Di situ Akira curhat nih tentang kehidupannya yang membuat Yukari pun turut berduka cita. Dan Yukari juga menceritakan nih, menjadi pramugari itu tidaklah mudah sebab banyak yang harus disiapkan, mulai dari stamina ataupun mental, atau sih yaitu uang, sebab ia pernah mendengar kalau pramugari hanyalah pelayan di atas langit yang membuat mentalnya down pada waktu itu. Namun yang membuatnya bertahan di pekerjaan ini adalah cita-citanya. Karena pada waktu kecil ia pernah diselamatkan oleh pramugari saat mabuk pesawat yang membuat dirinya secara tidak sadar bercita-cita menjadi pramugari. Lalu Akira menyemangatinya nih untuk berjuang menggapai cita-citanya lagi. Namun saat akan menyatakan sesuatu, tiba-tiba paman itu muncul dong dengan dirinya yang sudah menjadi seonggok zombie. Dengan cepat Yukari pun langsung digigit oleh si paman. Meskipun berhasil dilepaskan, tapi Yukari tetap mendapatkan gigitan itu. Makanya Yukari menyuruh Akira segera pergi dari sini. Di akhir pertemuan mereka ini, Akira pun menangis dan juga merasa senang kalau sekarang Yukari menjadi semangat kembali menggapai cita-citanya. Sekaligus dia sedih nih karena cintanya kandas kembali. Dan tiba-tiba Yukari mendorong Akira supaya dirinya saja yang digigit oleh si paman. Dan いいな。俺もそんな仕事。コンパみたいで楽しかったね。 nah setelah itu Akira menemui Kencho. Nah Kencho juga menceritakan kalau mereka semua sekarang sudah menjadi zombie. Tapi tenang, ia menemukan TV super gedenya. Anjir, masih sempat aja nih anak. Sontaklah Akira pun tersenyum lebar nih. Sehingga mereka pun bergegas kembali ke apartemen. Ya di situ mereka berdua pun sama-sama trauma berkencan bersama pramugari. Namun Akira terpancing nih menulis keinginan untuk mengingat cita-cita masa kecilnya karena melihat tekad Kencho dan Yukari menggapai cita-citanya. Dan inilah akhir dari Zoom 100 episode 1 sampai 4 re. Admin terima kasih banget nih kepada kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Nah jika kalian suka dengan konten seperti ini, ya konten tentang anime action lah termasuk ya kan, kalian komen di bawah, bang lanjutin gitu ya re ya. Komen aja cuy, biar admin tahu kalau kalian suka anime kayak gini gitu. Dan kalau lanjutan Yume Miru re, maaf banget re, itu 2 minggu sekali upload admin. Soalnya nunggu 2 episode gitu. Kalau 1 episode ya sepi banget lah. Gak tahu dah channel admin kalau nggak panjang sepi gitu. I don't know. Pokoknya kalian tunggu aja re, pasti kok admin upload. Ingat, ini anime ongoing, nggak bisa setiap hari upload re. Ingat itu. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ini. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya re. Bye bye.